Bapak, Ibu, pernah nggak merasa pagi itu bangun badan lemes, kaki lemes, dan yang satu itu juga lemes? Santai, jangan pura-pura nggak ngerti. Hari ini saya bongkar makanan sederhana yang kalau Bapak Ibu makan di pagi hari bisa bantu atasi lemah syahwat dan bikin vitalitas pelan-pelan kembali kuat. Dan yang seru, sebagian besar makanannya pasti ada di dapur. Jadi tetap di sini, jangan ganti channel dulu. Yang ganti cuma semangatnya, dari lemah jadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Lansia. Saya Dr. Sarah, teman ngobrol Bapak Ibu. Podcast ini untuk Anda yang sudah usia 60, 70, bahkan ada yang 80 tahun tapi masih pengen sehat, pengen bertenaga, pengen bahagia, dan ingin hubungan suami istri tetap harmonis. Di episode kali ini, kita bahas makanan pagi yang bisa bantu vitalitas bapak-bapak kembali kuat. Jangan khawatir, bahasanya sopan, santai, dan pelan-pelan. Saya pernah ketemu seorang kakek umur 74 tahun. Dia bilang, "Dok, saya ini dulu singa, sekarang tinggal jadi kucing kampung. Mau ngeong aja ngos-ngosan?" Saya jawab, "Tenang Pak, singa itu bisa balik lagi, asal makannya benar." Dia ketawa dan bilang, "Dok, tapi kalau sudah balik jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti istri saya curiga." Humor-humor begini saya suka, karena bikin pembahasan yang sensitif jadi ringan. Bukan hal memalukan kok. Di usia lanjut, vitalitas memang sering turun. Bukan karena salah Bapak Ibu, tapi karena tubuh memang berubah. Kita bahas pelan-pelan ya. Di usia 60-70 ke atas biasanya terjadi aliran darah ke organ vital melemah. Pembuluh darah menebal dan kaku, aliran jadi lambat. Hormon testosteron turun. Ini hormon yang bikin semangat, tenaga, dan gairah. Otot melemah, termasuk otot area pribadi. Gula darah meningkat, ini bikin saraf rusak, aliran darah terganggu. Stres dan kurang tidur. Ya, kalau cucu-cucu rame, kadang tidur juga susah. Dan semua ini gabung jadi satu, membuat tubuh melemah, termasuk vitalitas. Tapi ada kabar baik. Makanan pagi tertentu bisa bantu memperbaiki aliran darah, hormon, dan energi tubuh. Tidak harus mahal, tidak harus ribet. Kita mulai dari makanan pertama, telur. Telur adalah sumber protein tinggi dan vitamin B6, B12. Vitamin ini bantu saraf bekerja lebih baik dan melancarkan energi. Kalau saraf sehat, aliran darah bagus, vitalitas ikut membaik. Candaan kecil, tapi ingat ya, telurnya dimakan, bukan ditaruh di meja terus ditatap sambil berharap tubuh langsung kuat. Yang kuat itu bukan tatapannya, tapi proteinnya. Makanan kedua, pisang. Pisang kaya kalium. Ini membantu pembuluh darah tetap lentur. Lentur sama dengan aliran darah lebih lancar. Dan aliran darah lancar sangat penting untuk vitalitas. Pisang ini cocok bagi lansia karena lembut dan mudah dikunyah. Kalau gigi tinggal 2 pun tetap aman. Makanan ketiga, oatmeal. Oatmeal itu baik untuk jantung dan pembuluh darah. Banyak bapak-bapak vitalitasnya turun karena kolesterol tinggi. Nah, oatmeal ini membantu menurunkannya. Makan oatmeal tiap pagi selama 2-3 minggu saja sudah terasa bedanya. Tenaga lebih stabil, napas lebih panjang. Makanan keempat, almond dan kacang-kacangan. Sumber lemak baik untuk hormon, bantu tubuh membentuk hormon testosteron. Tapi ingat ya, jangan satu toples, cuma 1 genggam kecil. Kalau 1 toples, nanti vitalitasnya ada, tapi energinya habis ke toilet. Nah, selain itu ada beberapa makanan pagi lainnya ya Bu, Pak, yaitu madu. Sedikit madu bisa bantu menambah energi cepat. Tambahan lagi, tomat. Ini tinggi antioksidan yang bagus untuk pembuluh darah.
Terus kita juga bisa makan pepaya. Pepaya bisa bantu pencernaan. Kalau perut lancar, aktivitas lain juga ikut lancar. Terus jahe hangat. Ini bisa melancarkan peredaran darah seluruh tubuh. Makanan-makanan di atas itu membantu dalam 3 hal utama. Melancarkan aliran darah karena vitalitas sangat bergantung pada aliran darah. Menjaga fungsi saraf, karena tanpa saraf yang baik, sinyal ke area vital tidak sampai. Menjaga hormon, makanan sehat, hormon lebih stabil, keinginan dan tenaga membaik. Analoginya begini, tubuh itu seperti motor tua. Kalau olinya bersih, bensinnya bagus, mesinnya dirawat, umur boleh tua, tapi tetap bisa jalan jauh. Bagian ini sangat penting. Makanan saja tidak cukup, tapi gabungan pola ini bisa membuat perubahan besar. Yang pertama, 10 menit jalan pelan setiap pagi. Tidak perlu banyak, 10 menit saja cukup untuk melancarkan aliran darah. Kedua, minum air hangat setelah bangun. Air hangat membangunkan sistem tubuh. Ketiga, hindari sarapan terlalu berminyak. Gorengan, santan tebal, daging berlemak membuat aliran darah berat. Yang keempat, senam kecil untuk kaki dan pinggul. Gerakan pelan, 5 menit sudah cukup. Yang kelima, tarik napas dalam 3 kali. Ini membantu relaksasi. Yang keenam, hindari stres. Stres itu seperti mematikan saklar vitalitas. Yang ketujuh, tidur siang 15-20 menit. Pendek tapi sangat bermanfaat untuk energi. Yang kedelapan, komunikasi dengan pasangan. Kadang vitalitas turun bukan karena fisik, tapi karena canggung dan tegang. Candaan ringan. Ingat bapak-bapak, vitalitas itu seperti lampu. Kalau hubungan dengan istri tidak hangat, lampunya redup. Kalau hubungannya manis, lampu bisa terang terus. Bapak, Ibu, usia boleh 70-80 tahun, tapi bukan berarti berhenti bahagia. Banyak pasien saya di usia 75 tahun masih aktif, masih bugar, masih bercanda dengan istrinya, masih semangat hidup. Yang penting itu bukan seberapa tua tubuh kita. Yang penting bagaimana kita merawatnya. Dan ingat, kalau pagi-pagi vitalitas Bapak mulai meningkat, jangan langsung lompat-lompat ke girangan. Pelan-pelan, nanti otot betis yang kerem duluan. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita sudah bahas makanan pagi yang bisa membantu meningkatkan vitalitas. Telur, pisang, oatmeal, almond, jahe, pepaya, dan madu. Kalau dikombinasikan dengan pola pagi yang sehat, insya Allah tubuh terasa lebih kuat, semangat lebih hidup, dan hubungan dengan pasangan kembali harmonis. Mulai besok pagi, coba pilih satu makanan sehat yang tadi saya sebutkan. Lakukan setiap hari selama seminggu, lalu rasakan perbedaannya. Dan jangan lupa, ikuti podcast ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Bapak Ibu panjang umur, sehat selalu, dan tetap bahagia menjalani hidup. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.